Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Now we are going to continue our lesson. Still on the lesson 14. The title is The Building is RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah. Kita masih melanjutkan pembelajaran pada lesson 14 minggu lalu mengenai the simple present tense, how to give advice, and then disease. Last week we have discussion about disease, and then today we are going to continue our lesson to discuss about the simple present tense and then how to give advice. Jadi pada pembelajaran bahasa Inggris hari ini kita akan membahas masalah mengenai bagaimana cara kita memberikan saran kepada orang lain, how to give advice, and then the simple present tense. Bagaimana bentuk kalimat simple present tense yang digunakan ketika pembicaraan tersebut sedang berlangsung ya. Mohon disimak ya untuk slide berikutnya. Review about last lesson. Mengulangi lagi tentang pelajaran minggu lalu, kita telah membahas about the simple present tense, tentang kalimat yang menggunakan simple present tense. Contohnya, she is at a pharmacy. Dia berada di apotik. He is at the dentist. Dia berada di dokter gigi. She is in the laboratory. Dia berada di laboratorium. She is in a hospital room. Dia berada di kamar rumah sakit. Nah, kalimat-kalimat tersebut adalah contoh dari kalimat yang menggunakan simple present tense. Karena di sana ada keterangan to be, ya. Subjek dan to be-nya juga ada ya. Contohnya, he is at the dentist. He adalah subjek, is adalah kata bantu, kemudian at the dentist sedang berada di dokter gigi. Jadi gambar tersebut, kalimat tersebut menggambarkan bahwa peristiwa tersebut sedang berlangsung ya. Kita akan membahas untuk how to give advice, bagaimana cara memberikan saran melalui dialog-dialog berikut. Mohon disimak ya. Sebagai manusia yang kerap berkomunikasi dengan banyak orang, tentunya kita semua pernah memberikan saran kepada orang lain. Nah, dalam bahasa Inggris, hal tersebut disebut giving advice. Giving advice merupakan salah satu jenis ekspresi atau ungkapan yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Giving advice is to give someone a recommendation about what should be done. Giving advice adalah memberi seseorang sebuah rekomendasi atau saran tentang apa yang harus atau seharusnya mereka lakukan. Banyak sekali untuk jenis-jenis ungkapan, yaitu giving advice yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris, tetapi di sini kita akan membahas mengenai ungkapan saran menggunakan kata should and should not. Should artinya seharusnya, should not tidak seharusnya. Kita lihat pada bahasan berikut ya, mohon disimak. On the last lesson, we have study about kind of disease. Jadi pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai berbagai macam penyakit. Ya, karena sudah tahu ya tentunya penyakit-penyakit apa saja yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Kalian bisa mengulanginya video tersebut pada bahasan video yang sudah Miss bagikan kemarin ya. Oke, kita masuk ke dialog 1. What's wrong, Mamat? Ada apa, Mamat? I have got a headache. Aku sakit kepala. Maybe you should go to the school infirmary. Mungkin kamu sebaiknya pergi ke UKS sekolah. Pada dialog ada kata should. Nah, should ini menunjukkan how to give advice. Ketika kita ingin memberikan saran kepada seseorang, kita menggunakan kata should. Ya, maybe you should. Mungkin kamu seharusnya. Nah, di situ ada kata maybe you should. Nah, should ini menerangkan bahwa dia memberikan saran kepada temannya untuk pergi ke unit kesehatan sekolah. Ya. Next, dialog 2. What's the matter? Ada apa? I've got a stomachache. Aku sakit perut. Oh, get well soon.
Oh begitu, cepat sembuh ya. Thank you, terima kasih. Oke, next dialogue. Baik, untuk dialog berikutnya. Dialog 1. Conversation between Zainab and Juki. Dialog 1, percakapan antara Zainab dan Juki. Juki, are you in pain? Juki, apakah kamu terluka? I feel awful. Aku merasa tidak enak. My arms hurt. Lenganku sakit. What happened? Apa yang terjadi? I forgot to stretch my body before swimming. Aku lupa untuk meregangkan tubuhku sebelum berenang. You should stretch your body before you swim. Kamu seharusnya menegangkan tubuhmu sebelum berenang. Dialog 2. Conversation between Mumun and Mamat. Dialog 2, percakapan antara Mumun dan Mamat. What happened? Apa yang terjadi? My friend fell off his bike and hit his head. Temanku terjatuh dari sepedanya dan kepalanya terbentur. What should we do? Apa yang harus kita lakukan? We should call his parents and call the ambulance too. Kita harus menghubungi orang tuanya dan menghubungi ambulan juga. Alright, baiklah. I will call his parents. Aku akan menghubungi orang tuanya. Read the following sentences. You should wash your hand before you eat. Kamu seharusnya mencuci tangan sebelum makan. You should wear a helmet when you ride your bike. Kamu seharusnya menggunakan atau mengenakan helm ketika kamu mengendarai sepedamu. You shouldn't ride too fast, or you should not ride too fast. Kamu tidak seharusnya berkendara terlalu cepat. You can hurt yourself. Kamu bisa melukai dirimu sendiri. You shouldn't eat too many candies and chocolate. Or you should not eat too many candies and chocolate. Kamu tidak seharusnya makan terlalu banyak permen dan coklat. You can get a toothache. Kamu bisa sakit gigi. Next, you will do the exercise. Don't forget to write down the following question and then the best answer and send the task via link Google Form. Berikutnya, kalian mengerjakan tugas. Jangan lupa tugasnya disalin soal dan jawabannya yang benar saja ya, dan dikirim melalui link Google Form. Baik, semoga kalian mengerti untuk bahasan pada lesson 14 kali ini. Miss rasa cukup, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.